Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Ibda. Oke, kali ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu ustadz juga di SMP Al-Ibda. Selamat datang Ustadz. Siap, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan dulu Tad, nama dan juga sebagai pengajar apa gitu? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Budi Mikdar Hilman. Saya di Al-Ibda mengajar matematik. Kesibukannya apa aja Tad sekarang di Alhamdulillah, Al-Ibda? untuk saat ini hanya mengajar di Al-Ibda. Kemudian selain matematik, mengajar matematik, saya mengajar persiapan untuk AKM kelas 9. Seperti itu. Oh, hari ini pengganti UN itu ya? Iya, pengganti UN yang katanya akan berbagai aspek yang dinilai begitu. Oh, oke. Berarti sekarang fokus mengajar di matematika saja ya Tad ya? Iya, betul. Sebelum di Al-Ibda nih, pernah mengajar di mana aja Tad? Sebelumnya saya mengajar di sekolah negeri. Jadi ibaratnya tidak seperti di Al-Ibda boarding gitu ya. Jadwalnya 24 jam gitu. Kalau dulu saya di SMP Negeri 1 Gunung Halu, itu di daerah Gunung Halu, ya Cililin ke sana gitu. Nah kebetulan saya juga memang dari sana gitu, aslinya dari Cililin gitu. Oh begitu. Dulu berarti mengajar di SMP juga SMP? Ya betul, SMP Negeri SMP Cililin. Negeri, betul, Cililin. Kenapa tuh memutuskan untuk hijrah aja ke daerah Bandung, Soreang mungkin? Mungkin gitu ya, ada sebuah doa dari dulu. Terakhir itu saya ikut pesantren SMP. Nah setelah SMP kebetulan saya SMK-nya di Soreang. Nah ketika di Soreang saya itu untuk pesantren itu terputus. Nah baru terasa itu ketika lulus dari SMA, kemudian saya kuliah, terasa keinginan untuk apa? Untuk pesantren itu ada gitu. Hingga kalau misalnya dulu itu libur kuliah kan lama, 1 bulan gitu ya sampai 2 bulan. Nah selalu ada keinginan untuk pesantren. Qadarullah, takdirnya saya tidak pesantren tapi mengajar di pesantren. Itu salah satu kadang-kadang sampai saat ini saya selalu mentapakuri bahwa apa yang dulu saya inginkan mungkin pada waktu itu tidak terlaksana, tapi sekarang gitu salah satu terkabulnya doa gitu. Betul. Nah itu salah satu alasan, dan mungkin ini memang sudah jalannya takdirnya dari Allah untuk saya mengajar di SMP Al-Ibda yang sekaligus ada pondok pesantrennya begitu. Betul. Tadi dikatakan bahwa dulu juga SMK, SMA di sini. SMK ya. SMK di mana? Saya dulu SD SMK Negeri 1 Katapang. Ya kalau dengan Al-Ibda itu berseberangan gitu. Oh. Ya. Dulu mungkin belum ada ya Al-Ibda ya? Belum ada. Belum ada. Dulu bangunannya apa nih? Dulu itu kalau saya lewat gitu masih hutan. Oh iya. Iya, hutan. Jadi masih pohonnya banyak. Ya sama sih seperti ini, hanya belum ada bangunannya gitu, bedanya gitu. Masih asri banget. Ya, asri banget. Apalagi wilayah depannya itu sangat asri sekali, pohon pinusnya masih ada. Memang dulu juga seperti itu. Hanya sekarang yang lebih terlihat selain daripada asrinya itu bangunannya juga gitu. Berarti SMK-nya negeri Ceri ya? Ceri ya, dulu itu Ceri ya sebutannya. Leuweung Kaleng katanya. Kalau kuliah di mana Tad kuliah? Kalau kuliah saya di Cimahi. Tepatnya di STKIP Siliwangi Bandung. STKIP Siliwangi. Ya.
Katanya melanjutkan S2 juga di sana. Ya, kebetulan dulu itu sebetulnya bukan nggak niat sih, keinginan sudah ada, cuman ada pertimbangan masalah keuangan. Tapi saya tetap gitu memotivasi teman-teman saya untuk ikut S2. Hanya ketika saya memotivasi, saya pun ikut termotivasi gitu, hingga pada akhirnya ya saya ikut juga S2 gitu. Sama-sama mereka kebetulan dari sisi kemampuannya lebih gitu ya, mempunyai kelebihan, hingga didorong. Ternyata saya pun terdorong gitu, hingga ternyata saya mendorong diri saya sendiri gitu. Padahal pertamanya itu mulanya ingin mendorong teman-teman saya yang punya kompetensi di bidang matematik. Nah di S1-nya kan sudah bagus teman-teman saya itu. Nah di S2-nya pun saya dorong, dan ternyata dorongan itu pun mendorong diri saya gitu. Seperti doa ya, Nah, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain, saya pun didoakan iya, gitu. Betul, Subhanallah. Betul. Berarti motivasi untuk lanjut S2-nya itu karena memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Nah, akhirnya termotivasi diri juga gitu. Tergiur. Ya. Tapi memang fokus utama dulu waktu ingin S2 memang ya udahlah mau di STKIP lagi aja, atau memang karena ada lain hal, sesuatu hal mungkin? Karena memang sudah sangat tahu betul gitu ya dengan cara pengajarannya, dengan struktur kurikulumnya, hingga saya pun ikut lagi ke sana gitu. Mantap untuk melanjutkan S2 betul. Di sana. Berapa tahun S2? S2 saya standar 2 tahun. 2 tahun saja 2 ya. tahun, iya. Normal? Ya, normal gitu, normal, tidak lebih tidak kurang. Betul. Hal menarik apa nih? Hal menarik apa yang ditemukan sewaktu belajar dulu? Kan kalau melihat waktu belajarnya Ustadz nih dari SD, TK dulu nggak TK? TK enggak, saya belum enggak ya? TK. Belum ada belum booming sama sekarang ya. Dari SD, SMP, SMK, kuliah S1, kuliah S2. Nah, ini pasti banyak hal-hal menariknya. Yang paling teringat apa nih? Hal menarik apa sewaktu belajar yang membuat itu jadi apa ya? Jadi motivasi juga mungkin bagi para sabda di rumah. Oh ya, kalau sekarang baru kalau misalkan flashback gitu ya. Saya dulu SD di Banten. Nah, sampai kelas 5 saya di Banten, kemudian pindah ketika kelas 5 itu di Rongga, tepatnya dulu itu masih Kabupaten Bandung. Nah, kemudian SMP saya di Gunung Halu, SMA-nya kemudian di Soreang, dan kuliah itu terakhir saya di Cimahi. Yang saya temukan itu bagaimana kita beradaptasi dengan sebuah lingkungan. Kami misalkan saya dulu SD di Tangerang, itu secara tata bahasanya beda sekali dengan wilayah Bandung. Dari segi mungkin kalau di Bandung itu terdengarnya kasar, tapi di sana memang begitu budayanya. Kemudian ketika di Gunung Halu atau di Rongga, saya ikut sekolah juga, ikut adaptasi juga secara gaya belajarnya, kemudian adaptasi terhadap teknologi gitu kan. Nah geser dari saya yang dari kampung kemudian bergeser ke Soreang, itu saya pun ikut adaptasi. Nah salah satu adaptasi yang saya rasakan itu banyak sekali anak, saya masih ingat dulu orang lain itu sudah tahu Facebook dulu, itu mulanya itu Friendster, sedangkan saya yang jauh-jauh dari kampung gitu nggak tahu apa itu Friendster, Facebook, sedangkan itu sebuah alat komunikasi. Bahkan seingat saya itu menggunakan handphone itu ketika kelas 11 waktu SMA ya, waktu SMK gitu. Nah karena mau tidak mau kita beradaptasi, saya gitu ya di Soreang untuk menggunakan handphone, tahu alat media sosial gitu kan. Nah apalagi ketika di perkuliahan banyak sekali media-media yang digunakan pada saat perkuliahan. Nah dari kisah itu saya bisa melihat bahwa dimanapun kita berada harus segera beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ikuti perubahan zamannya, kemudian ikuti kebudayaan di situ. Ya kita mau tidak mau harus beradaptasi. Kalau misalkan tidak, kita menolak, mungkin nanti akan tertinggal gitu secara informasi gitu, keilmuan. Yang jelas selama itu tidak
melanggar syariat, ya kita ikuti gitu. Demi Seperti kemajuan kita sendiri. demi kemajuan itu kita sendiri, betul. Tentunya teman-teman Sabda juga, apalagi alumni mungkin ya, yang sudah tidak di IPDA, tentu ini akan merasakan sekali ya, keluar dari lingkungan Al-IPDA tentu rasa dan juga apa tadi, aura-aura gitu ya. Betul. Apalah betul. Untuk alumni Sabda juga Al-IPDA gitu ya, kita boleh beradaptasi selama tidak melanggar syariat. Kayak misalkan di kita itu kan di sekolah secara wabil khusus untuk akhwat, auratnya terjaga dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yang diperbolehkan itu kan dijaga. Nanti ketika di luar sana, apalagi tidak pesantren atau yang pesantren lagi, ya aturan-aturan tentang misalkan aurat itu hal yang sangat sederhana, tetap dijaga. Nah, yang beradaptasinya itu adalah bagaimana kita berkomunikasinya gitu, bagaimana kita mengikuti budaya di sana tanpa memotong atau melanggar syariat yang telah ditentukan, misal gitu. Mengikuti kemajuan tanpa melanggar syariat, begitu syariatnya. Jadi jangan kaku juga ya tadi, kaku. Kadang-kadang kita itu kan nggak bisa ya, misalkan kita secara agamanya bagus tapi tidak mengikuti orang lain, barangkali nanti ada statement kok gini anak pesantren gitu kan, menjaga jarak. Kalau misalkan seingat saya ada yang mengatakan begini, kalau misalkan kita punya kepribadian yang bagus, kemudian bisa menjadi teladan, bisa bersosial dengan orang lain, mudah-mudahan dengan keteguhan kita, disiplin kita terhadap syariat, itu orang lain pun akan tergiring untuk mengikuti kita gitu. Nah, itu pesannya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih yang cukup mungkin jadi inti juga nih. Kenapa memilih menjadi guru gitu? Kenapa menjadi guru? Apakah itu pilihan atau bagaimana? Kalau misalkan jadi guru, memang dulu saya ketika SMP itu ada sebuah kejadian yang menyebabkan saya ingin jadi guru. Mula-mulanya ada seorang guru yang sampai saat ini guru itu sebagai guru saya, menjadi motivator saya bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Beliau itu dulu sibuk membuat sekolah baru di tempat lain, sehingga intensitas untuk masuk ke sekolah itu sangat minim, jarang sekali gitu, tapi tugas selalu diberikan. Nah, ketika itu terjadi, tiba-tiba ada dorongan bagaimana saya ingin mengajarkan orang lain. Nah, di depan kelas saya coba mengajarkan, yang salah satunya itu tentang matematik. Selebihnya kan misalnya IPA saya nggak terlalu tertarik. Kurang tertarik gitu. Nah, khususnya matematik, ternyata dari itu saya ingat kelas 9, ternyata dari kita sering memberikan ilmu ke orang lain, ada dorongan, kok kayaknya enak gitu jadi guru matematika mah, secara literatur enak, jadi terukur gitu. Misalkan SMP materinya tentang bilangan bulat, kemudian di SMA bilangan bulatnya bertambah lagi gitu kan, tingkat kesukarannya itu. Nah, dari situ ada dorongan, kayaknya enak juga jadi guru gitu kan, berbagi ilmu, kitanya juga dapat ilmunya. Betul. Nah, ditambah nih ketika SMK saya itu ada guru yang cukup dekat, sampai saya masih ingat ketika beliau berangkat haji, saya ikut membantu gitu dan minta doakan saya menjadi guru. Qadarullah, takdirnya itu ya mungkin beliau mendoakan saya dan saya menjadi guru gitu. Walaupun sebetulnya saya pernah bekerja di pabrik gitu, tapi karena memang sudah ingin menjadi guru di pabrik beberapa bulan, kemudian kuliahnya pun keguruan gitu kan. Sempat kerja di pabrik? Sempat, saya 3 bulan setelah lulus SMK itu. Setelah lulus SMK kan biasanya ke perkuliahan masih lama, mau hanya diam-diam kan nggak jelas. Nah, saya coba untuk kerja. Nah, uang kerjanya itu digunakan untuk kuliah gitu, uang pendaftaran kuliah. Dulu itu gaji di pabrik itu 1.400.000.
Berapa bulan? 1 bulan itu teh, 3 bulan. Saya 3 bulan ya. saya kumpulkan, dan ternyata ketika dikumpulkan itu cukup untuk uang pendaftaran, kemudian uang semesteran cukup. Nah, saya gunakan hanya selain itu juga ya, kita teh harus minta izin dulu ke orang tua gitu ya. Betul. Ternyata orang tua mendukung walaupun secara ekonomi ya orang kampung gitu biasa aja gitu. Cuman ya itu ketika ada dorongan yang kuat, ketika ada keinginan kuat, itu ada jalannya begitu. Betul. Oh, luar biasa ya, motivasinya panjang sekali sebenarnya dari motivasi karena seseorang tokoh mungkin ya. Ya. Tokoh figur. Ada figur yang hingga akhirnya menjadi tantangan juga. Matematika ternyata bikin penasaran. Itu kalau orang lain kan matematika mah susah. Padahal sebetulnya kalau misalkan kitanya sudah nyaman, itu enak, terukur gitu. Kalau misalkan SD hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, di SMP pun ada ngulang lagi itu gitu, hanya ditambah sedikit. Begitu. Betul. Seperti itu. Nih, karena sekarang sedang daring ya, sedang daring nih. PJJ pembelajaran jarak jauh ya, karena sedang pandemi juga. Harapan apa nih untuk kedepannya pembelajaran? Apakah lebih bagus begini saja atau memang seperti apa? Ada harapan khusus mungkin? Kalau dilihat lihat keadaan gitu ya, sebetulnya lebih enak langsung, pembelajaran itu langsung. Kenapa? Karena ya memang pembelajaran langsung itu pembelajaran yang enak, jelas gurunya, kemudian langsung tatap muka dengan gurunya, secara adab pun mungkin bisa terlihat. Kalau misalkan dengan jaring itu kan, dengan jejaring itu PJJ itu kan kita tidak tahu bagaimana aktivitas anak di luar sana gitu. Nah, kalau di sini kan udah jelas sholat berjamaahnya ada, terlihat oleh gurunya. Gurunya pasti ketika ada anak yang sholat berjamaah itu ada rasa kebahagiaan dan pasti mendoakan begitu. Berbeda dengan di rumah, bukan berarti tidak sholat, tapi kalau di rumah kan apakah sholatnya berjamaah, apakah sholatnya di masjid atau tidak begitu. Saya kira lebih enak dan nyaman ketika belajar di sekolah secara tatap langsung, karena guru yang baik itu ya langsung belajarnya langsung ya, betul. Meskipun sekarang dengan kemajuan teknologi ya kan, kalau secara direct mungkin sama aja gitu ya, kita nanya langsung dijawab, kita bisa bertatap muka. Tapi tadi ya lebih ke ada mungkin dan juga contoh perilaku yang kita contohkan bisa langsung diterima oleh siswa begitu ya Tan? Betul. Terakhir nih Tan, pesan untuk para sabda nih, khususnya umumnya juga buat seluruh santri atau seluruh siswa yang sedang daring di rumah nih, ada pesan-pesan khusus nggak nih dari Ustadz Budi? Kalau pesannya dari saya buat semuanya yang ada di rumah, yang belajar di rumah gitu, jangan sampai meninggalkan budaya baik yang ada di pesantren. Jangan sampai kita tuh meninggalkan budaya baik yang ada di sekolah. Biasanya belajar tepat waktu. Biasanya sholat berjamaah. Itu pesannya. Mau bagaimanapun, mau misalkan belajar langsung lebih nyaman, ya tetap dengan kondisi saat ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dan cara beradaptasinya itu harus dengan bijak. Jangan sampai membandingkan terlalu berlebihan gitu, sampai capek, yang pada akhirnya ada muncul kemalasan. Disitulah sebetulnya yang rawan itu ketika membandingkan, malas, capek. Nah, ketika muncul itulah mungkin ada banyak godaan, sehingga yang biasanya berjamaah tidak, kemudian biasanya belajar tidak. Nah, kalau misalkan kita bisa beradaptasi dengan bijak melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, saya kira tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan PJJ ini, kegiatan belajar PJJ ini. Begitu, pesannya begitu. Silakan semuanya diikuti dengan baik tanpa menghilangkan budaya yang ada di pesantren begitu. Betul. Nah, yang tidak boleh hilang itu adalah ya kebiasaan baik yang memang gitu, agak sulit kalau dipindahkan ke rumah seperti itu ya. Dengan
apa ya, kayak auranya berbeda aja. Beda gitu ya, sekali. Kalau di sini mau tidak mau pakai seragam, apalagi betul. ketika gurunya nih, gurunya berseragam, gurunya rambutnya rapi, pasti itu akan ada dorongan. Beda ketika sendiri, ya akan banyak godaannya gitu. Lebih banyak godaan ya kan? Iya. Betul, siap. Untuk itu itulah tadi mungkin bincang-bincang kita dengan Ustadz Budi. Terima kasih atas waktunya, Tan. Sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama, bisa ya. bermanfaat terusus bagi seluruh penonton dan pendengar, umumnya bagi seluruh masyarakat Al-Ibda, dan juga bisa menjadi motivasi juga. Mungkin kita tidak pernah tahu ya motivasi apa yang sampai kepada seseorang, apakah itu dari ucapan kita yang sedikit mungkin ya, Betul. ataukah dari yang lainnya. Mungkin terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Budi mengenai background beliau seperti apa, pendidikan beliau, lalu juga kesan-pesan yang menarik dari beliau. Mudah-mudahan bisa dicerna. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, masih di channel Al-Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.